Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita belajar seperti biasanya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita terima dengan baik dan bisa kita manfaatkan. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya anak, sebelum Bapak melanjutkan materi, Bapak ingatkan kembali tugas-tugas kalian ya. Ini hari ini adalah pertemuan terakhir untuk seluruh materi di kelas 9. Ya, artinya materi untuk kelas 9 hari ini sudah selesai. Berikutnya adalah kita tinggal drill soal, latihan-latihan soal tahun-tahun lalu. Ya. Ada soal PTS, kemudian ada soal ujian sekolah, dan ada soal ujian nasional. Walaupun ujian nasional sudah ditiadakan, tapi tidak ada salahnya kita membahas soal-soal tersebut. Ya. Jadi nanti Bapak mohon keaktifan kalian dalam mengerjakan soal itu. Dari soal itu nanti akan kita bahas, ya. Akan kita lihat di mana kelemahan kalian dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Ya. Supaya nantinya ke depannya jika soal itu diujikan kembali, kalian sudah bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan hari ini juga nanti tepat pukul 12.00 tugas dan ulangan harian untuk materi yang terakhir itu akan sudah aktif di Google Classroom. Ya. Jadi silakan dicek. Setelah itu nanti tinggal kita latihan soal. Ya, ini adalah pesan 3M, ya. Tidak bosan-bosannya kita saling mengingatkan. Jadi selalu menggunakan masker, kemudian cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Ya. Kita lanjut anak, pada pertemuan yang lalu sudah dibahas oleh Pak Sur. Ya. Pak Samson. Jadi saat ini kita masuk ke latihan. Ya, sudah Pak absen. Sudah nanti kan ada sudah bangun semua kan? Ananda Latifah. Pak jelas gurunya itu masih. Halo. Cindy Latifah, mic tolong dimatikan. Cindy Latifah. Sudah. Udah tidur lagi. Oke, perhatikan anak. Ini adalah gambar sebuah bangun yang terdiri dari tabung di bagian bawah dan ada kerucut di bagian atasnya. Ini adalah model-model soal gabungan sudah. Jadi kalau pertemuan lalu kalian sudah belajar tabung, bagaimana cara menghitung luas dan menghitung volume, kemudian kerucut, bagaimana cara menghitung luas dan volumenya, kemudian terakhir kemarin oleh Pak Sur itu adalah bola, ya, bagaimana cara menghitung volume dan luasnya. Nah, sekarang kita lanjutkan, ya. Nah, di sini kita akan belajar untuk menyelesaikan model soal yang seperti ini. Ya. Jadi ini ada jari-jari sebuah tabung. Maaf, ada bangun yang berbentuk tabung dan kerucut, ya. Diinformasikan bahwa jari-jari dan tinggi tabung masing-masing 30 dan 60 cm. Ya. Jika tinggi kerucut dan garis pelukisnya masing-masing 40 cm dan 50, tentukan luas permukaan tabung tersebut. Makanya Bapak ambilkan pen tab-nya dulu, kelupaan, supaya mempermudah kita menulis.
Nah, dari soal ini ya, ini informasinya bahwa jari-jarinya 30 dan tingginya adalah 60 ya. Nah, berarti ini ya, R-nya ini 30 ya. Tingginya ini, nah ini yang 60 ya. Dan tinggi kerucut dan garis pelukis. Nah ini nah ya, nah garis pelukisnya berarti yang di sini. Ini garis pelukis, ini tingginya kerucut ya. Ini adalah 40 dan garis pelukisnya adalah 50 ya. Ditanya tentukan luas permukaan bangun tersebut ya. Nah, berarti yang pertama kita misalkan saja luas tabung itu sama dengan L1 dan luas kerucut sama dengan L2 ya. Kita lanjutkan ya. Luas tabung atau L1 sama dengan PR kuadrat ditambah 2 PRT. Nah, ini jangan bingung nak ya. Kalau yang kita pelajari kemarin adalah luas tabung ya. Berapa tulis di atas sini aja ya. Nah, kalau kemarin kan belajar luas tabung itu sama dengan 2 PR dalam kurung R tambah T begini kan. Ya. Diperhatikan rumus ini berfungsi untuk tabung yang memiliki alas dan tutup. Ya. Nah, perhatikan pada bangun ini hanya memiliki alasnya saja. Ya. Alas tabung ada, tapi tutupnya tabung tidak ada sama kerucut ya. Jadi kita tidak menggunakan 2 PR kuadrat ya tambah PR 2 kali 3,14 kali R-nya 30 ini adalah 60. Ini silakan dikalikan ya. Ini sudah tidak ada masalah. Ini 3,14 kali 30 pangkat 2 atau dikali 900 akan mendapatkan 2876. Ini 2 kali 3,14 kali 30 kali 60 akan diperoleh nanti hasil adalah 11.304. Silakan dijumlahkan itu. Ini adalah 14.103. Ini berarti pertemuan berikutnya akan tidak kita aktifkan sekalian ya. Oke. Kita lanjut ya. Jadi pada gambar ini ya, di gambar ini kerucutnya tidak memiliki alas ya. Jadi kita cukup menghitung luas selimut ya. Jadi tabungnya tadi kalau tabung punya alas tabung tapi tidak memiliki tutup tabung ya. Kalau pada kerucutnya tidak ada alasnya ya, karena menyatu dia ya. Nah, jadi kita tinggal masukkan L2-nya, P-nya 3,14, R-nya 30 dan S-nya 50 ya. Kita peroleh hasil 4.710.
Maka luas bangun itu sama dengan L1 tambah L2 atau luas tabung ditambah dengan luas selimut kerucut. Biasanya 14.130 ditambah 4.710. Tadi hasil 18.840 ya. Jadi luas bangun adalah 18.840 cm persegi. Mohon maaf, nah ini ada yang keliru ya. Ini persegi ya. Ya. Itu luas bangun ya. Kita lanjut ke model soal yang kedua, main ya. Sebuah tempat air berbentuk setengah bola yang bangun atasnya ya. Ya. Panjang jari-jarinya adalah 10 cm ya. Ini diisi air dengan penuh ya. Kemudian dari bentuk bangun yang setengah bola tadi ini, airnya yang kita isi penuh, kita masukkan ke tabung. Seluruh air dalam bola kita tuang ke tabung yang panjang jari-jarinya sama dengan tentukan tinggi air dalam wadah atau dalam tabung ini. Jadi kalau kamu punya suatu tempat air yang bentuk belahan bola, jari-jari bola sama dengan jari-jari tabung, kemudian kita masukkan ke tabung. Jadi air tadi kita masukkan ke tabung. Nah, maka kita disuruh menghitung berapakah tinggi air yang ada di tabung. Jadi kita yang pertama kita hitung dulu volume setengahnya bola. Jadi kita harus tahu dulu berapa volumenya setengah bola ini ya. Jadi volume setengah bola ya. Volumenya tabung. Jadi ini ya, nak ya. Jadi volume tabungnya ini ya. Nah, hanya tabung yang di sini saja kita hitung ya. Nah, ini. Tidak semuanya, tidak sampai ke atas ya. Jadi hanya yang berisi air saja ya. Jadi volume setengah bolanya akan sama dengan volume tabung yang kita isikan air ya. Volume bola berarti setengah kali 4/3 kali PR pangkat 3. Kalau volume tabung PR kuadrat kali T. Nah, ini hasilnya langsung 2/3 kali R kali T. Nah, kira-kira dari mana nih asal usulnya bisa seperti ini ya. Seperti biasa ya. 2 ini kalau Bapak bagi dengan 2 dapat 1 ya. 4 dibagi 2 dapat 2 ya. Jadi bentuknya 2/3 ya. Ini ada pi. Pi-nya ini kita coret dengan pi yang di sini. Ya. Kemudian R. Karena jari-jari tabung sama dengan jari-jari bola, di sini ada R pangkat 2. Ini juga kita bagi dengan R pangkat 2. Maka sisanya adalah R pangkat 1 atau cukup ditulis R. Jadi yang tersisa 2/3 kali R sama dengan T. Nah, sekarang berapa tadi jari-jarinya? 2/3 kali 10 sama dengan T. Berarti berapakah tinggi air dalam tabung? Ini adalah 6,67 ya. Atau ini bisa juga dihitung gini nah ya. Kalau nggak bisa langsung bisa dibuat begini. Berarti T-nya itu adalah
Oke, yang berikutnya. Ini terdapat suatu tandon yang berbentuk tabung dengan jari-jari 50 cm dan tingginya 2 meter. Ya. Tandon tersebut berisi air sebanyak 3/4 dari volume total. Nah, jadi maksudnya ada tandon air, ya, jari-jari 50 cm, tingginya 2 meter. Ya. Volumenya tinggal 3/4 saja, ya, mungkin 1/4-nya sudah digunakan. Ya. Kemudian terdapat lubang kecil di dasar tandon tersebut yang menyebabkan air mengalir keluar dengan kecepatan 500 cm3 per detik. Pertanyaannya, air pada tandon tersebut akan habis setelah berapa detik? Nah, di sini kita disarankan menggunakan P-nya adalah 3,1. Ya. Jadi kalau kalian punya tandon air di rumah, ya, itu isinya 3/4. Nah, kemudian setelah itu terjadi kebocoran, ya, di dasar tandon. Setiap 1 detik air itu terkeluar 500 cm3 kubik. Yang ditanyakan sahabat bermeter berarti 200 cm. Ya. Volumenya di sini sudah diinformasikan bahwa volume tinggal 3/4. Ya. Nah, ini sudah jelas di sini. Ya. Maka di sini kita gunakan volumenya 3/4 pi R kuadrat kali T. Kalau volumenya tabung saja kan ini, ya, pi R kuadrat kali T. Dan di sini ada penjelasan 3/4. Ya, kita kalikan dengan 3/4 kali 3,14 kali 50 pangkat 2 kali 200. Gimana hitung-hitung? Ini bisa kita coret ini, nah, ya. 4 ini bisa kita coret dengan 20 ini. Ya. Ya, berarti ini jadinya 50. Jadi 3 kali 3,14 kali 50 pangkat 2. Ya. Atau 5 pangkat 2 aja, 25, kita tambahin nolnya 2. Ya. Kalikan 5. Kita peroleh hasilnya adalah 1.177.500 cm3. Pertanyaannya, setiap 1 detik air itu terkeluar 500 cm3. Ini tadi kalau kita di sini kita kasih tanda pemisah, ya, ini adalah 1.177.500 cm3. Berapa lama baru bisa habis? Tinggal kita bagikan dengan pengeluaran ini tadi. Ya. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 1.177.500, yang nolnya tinggal, ya. Nah, dibagi dengan 500. Ya. Maka waktunya adalah 2.355 detik. Ya. Jadi air dalam tandon akan habis setelah 2.355 detik. Itu model-model soalnya seperti itu, nak, ya. Nah, kemudian perhatikan model soal yang berikutnya. Kalau di awal tadi adalah gabungan antara tabung dengan kerucut. Nah, sekarang di sini ada model bangun yang terdiri dari tabung dan setengah bola. Ya. Diperhatikan gambar. Ya. Ini ada sebuah tugu yang berbentuk tabung dan setengah bola. Ya. Nah, biasa kalau kita lihat sebuah tugu seperti itu, nah, ya, di bawahnya berbentuk tabung, di atasnya itu berbentuk setengah bola. Ini akan dicat. Ya. Setiap meter persegi memerlukan cat sebanyak 1/4 kilogram.
berapa banyak cat yang diperlukan untuk mengecat tubuh tersebut. Ya. Di sini kita bisa gunakan ini ya, PR kuadrat ditambah 2 PR itu luas selimut daripada tabung ya. P-nya 22/7, R-nya 3,5 pangkat 2 ditambah 2 kali 22/7 kali, ini seperti biasa nah ya. Nah, yang di sebelah sini bisa kita coret adalah 7 kita bagi dengan 7 dapat 1, 14 kita bagi 7 dapat 2 ya. Kita nanti hasilnya 38,5 ditambah, ini tadi 2 kali 22 kali 3,5 kali 2 hasilnya adalah 308 ya. Itu luas tabung ya. Jadi luas tabungnya 346,5 ya. Ya. Kemudian luas bola ini karena berbentuk setengah bola saja ya, berarti setengah PR kuadrat ya. Setengah P-nya 22/7, R-nya tetap sama 3,5 ya. Hitung luas bolanya 19,25. Ini juga meter persegi ya. Sekarang luas bangunnya, luas tubuh ya, itu berarti sama dengan luas berarti tinggal 308 ya. Nah, ditambah dengan ini ya. Nah, berapa enak kira-kira? 308 ditambah dengan 19,25. Nah, silakan hitung. Ada yang sedang hitung? 308 tambah 19,25. Ya, ada yang menjawab, terima kasih ya. 327,25. Oke ya, berarti masih aktif. Makasih nak ya. Ya, berarti jawabannya nanti jawaban-jawaban kalian terbatas 7,25 ya. Nah, sekarang kalau luas tubuhnya 327,5 kita kalikan 1/4. Ayo silakan dihitung. Siapa lagi yang hitung ini? Oke. 327,5 dikalikan 1/4. Ayo. Silakan dihitung. Ada yang sedang hitung belum ya? Oke, Bapak tunggu jawaban kalian. Ya, terima kasih. Sudah ada yang menjawab 81,81, 81,875. Nah, ini mana yang benar nih? Ada 8,8125. Ya, 8,81. Ya, masih bertebaran terus jawabannya. 81,8125. 81,875. Ya, silakan cepat-cepatan berhitung. Oke, Bapak anggap cukup ya? Nah, kita stop ya. Berarti jawabannya adalah 81,8125
8125 ya. Atau kalau mau kita bulatkan ya 81,8 kilogram ya. Nah, itulah banyaknya cat yang kita perlukan ya. Ya, jadi sekali lagi Bapak maaf ya. Bapak tadi lupa ininya ya. Karena ini berbentuk tugu nah ya. Jadi kalau tugu kan tidak mungkin alasnya kita cat. Jadi tugu tabungnya ini hanya menghitung luas selimutnya saja ya. Ini enggak ada nah ya. Jadi tanpa selimut tanpa alas ya. Jadi luas tabung itu tinggal menghitung di selimutnya saja ya. Mohon maaf, ini ada yang keliru. Ya, ya jadi berhati-hati nah ya. Kalau hitung volume biasanya sih lebih mudah. Kalau gabungan bangun ruang seperti ini kalau menghitung volume itu biasanya lebih mudah. Yang perlu ketelitian adalah kalau menghitung luas ya. Nah, contohnya ini Bapak juga sempat keliru nih, ya. Jadi ada sebuah tugu yang terbentuk dari gabungan tabung dan setengah bola. Itu akan kita cat. Nah, kalau dicat kan tidak mungkin alasnya dicat ya. Karena alat saya sudah menempel ke tanah ya. Jadi banyak cat yang kita perlukan adalah 81,8 kg. Oke, ini soal yang terakhir ya, karena ini sudah 8.40 waktunya bahasa Indonesia ya. Ya, kita bahas yang terakhir dulu ya. Diperhatikan ini adalah gambar sebuah yang ya. Sudah bisa nyambung ya? Oke. Mohon maaf tadi ada gangguan ya. Internetnya putus ya. Terima kasih informasinya ya. Ya, jadi kalau ada gangguan tolong cepat-cepat masukkan di chat supaya Bapak juga bisa mengontrol ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, jadi tadi seperti yang Bapak katakan tadi, kalau ini adalah sebuah kap lampu yang terbentuk dari sebuah kerucut yang dipotong di bagian atasnya ya. Maka berdasarkan gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa bangun ini tidak memiliki alas dan tidak memiliki tutup. Jadi kita hitung apa? Hanya menghitung luas selimut kerucut ya. Ya. Luas yang besar ya, Bapak beri nama PR2 ditambah S1 tambah S1 aksen ya. Ininya ya, paling besar nih ya. Kemudian luas kerucut yang kecil R1 ya dibanding dengan R2 sama dengan S1 dibanding dengan ini ya. S1 dibagi dengan S1 tambah S1 aksen ya. Putus-putus lagi. Waduh. Oh, masih aman ya, masih bisa. Memang ada pesan koneksinya jelek. Oke. Nah, kita lanjut ya. Jadi R1-nya 7, R2-nya 14, S1-nya tidak diketahui, S1 plus 30. Ini silakan dikalikan silang ya. 7 kali S1 tambah 30 sama dengan 14 kali S1 ya.
Hasilnya seperti ini. 7 kali 1, 7 kali 30 berarti 210 ya. Ini kita kumpulkan yang sejenis. Yang sejenis adalah 7S1 dengan 14S1. Jadi tinggal seperti ini. 210 sama dengan 14S1 kurang 7S1. Hasilnya S1-nya adalah 30. Nah, kalau seperti itu, kita sudah bisa hitung. Luas kerucut yang besar seperti ini ya. Berarti 22/7 kali 14 kali 30 tambah 30 ya. Hasilnya adalah 18.480 ya, cm persegi. Sekarang luas kerucut yang kecil, nah ini ya. 22/7 kali 7 kali 30 bisa kita coret 7-nya, tinggal 22 kali 30 berarti 660. Jadi luas bangun adalah luas kerucut yang besar kurangi luas kerucut yang kecil ya. Nah, 17.820 cm persegi ya. Atau kalau kita jadikan meter itu 1,7820 ya, atau 1,8 meter. Oke anak, itu yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini ya. Terima kasih atas perhatian kalian, dan sekali lagi mohon ya tugas-tugasnya diselesaikan. Hari ini jam 12 silakan dicek di Google Classroom, akan Bapak kirimkan materi, kemudian tugas dan ulangan harian. Pertemuan berikutnya kita tinggal drill soal ya. Untuk mendrill soal ini kalian akan kami berikan soal, silakan dikerjakan. Nanti Bapak dan Pak Sur akan menganalisa soal-soal mana yang masih banyak yang tidak kalian paham ya. Itu akan kita bahas bersama-sama. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita di hari-hari yang akan datang. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih anak-anakku atas perhatiannya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.